Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang ANOVA, Analysis of Variance, rancangan percobaan dengan dua faktor. Bagaimana prosesnya? Yaitu lingkup pembahasannya adalah yang pertama, siapkan format data dua faktornya. Yang kedua, selanjutnya klik data di menunya Excel. Kemudian pilih menu data analysis. Selanjutnya pilih menu ANOVA two factor with replication. Kemudian di blok datanya. Setelah itu row per sampelnya berapa ya. Kemudian setelah itu pilih tempat tampilannya di mana, kemudian klik OK, maka keluar hasilnya. Nah, tayangan di sebelah kanan ini adalah menunya. Ini jadi pilih menu two factor with replication, kemudian nanti OK, maka akan tampil seperti ini. Data yang dua faktor dimasukkan di sini, kemudian row per sampelnya berapa, jadi baris per sampelnya itu berapa. Nah, kemudian ditaruh di mana tempat luarannya nantinya ya. Oke, itulah para pemirsa, simak tayangan berikut ini lebih jelasnya. Nah, para pemirsa, ini adalah contoh tampilan data. Bagaimana data dua arah itu diolah sedemikian rupa. Ini ada dua faktor. Faktor pertama adalah kadar kapur divariasi dari 0, 5 sampai dengan 50. Kemudian faktor kedua adalah semen divariasi dari pertama 0, tidak ada semennya, kemudian 2%, 4%, dan 6%. Nah, inilah yang disebut dengan dua faktor. Faktor pertama adalah kapur, faktor kedua adalah semen. Nah, data ini akan diolah dengan menggunakan ANOVA dua faktor. Bagaimana cara mempraktekkannya? Maka caranya adalah yang pertama, klik data, kemudian di bagian kanan ini ada analisis. Dari analisis yang ada ini kita pilih adalah ANOVA two factor with replication, ada ulangannya. Jadi kalau yang di bawah ini tidak ada ulangan, kalau ini karena ada ulangan maka kita pilih yang with replication. Kemudian setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita input ringnya. Jadi mana yang akan diinput ini akan kita masukkan di sini bersama dengan labelnya ya. Bersama dengan labelnya kita masukkan supaya nanti kelihatan labelnya ya. Kemudian setelah itu jumlah row-nya berapa? Ini ulangannya ada 5, 1 2 3 4 5 di sini, sehingga ini kita isikan 5 ya. Nah, kemudian output ringnya di mana? Kita klik di sini, ditaruh di mana? Kita taruh misalnya di bawah sini ya. Kemudian ini sudah selesai, kita cek ulang, data sudah diinput, jumlah ulangan ada 5 sudah kita bikin, kemudian output ringnya juga sudah kita isi. Selanjutnya ini sudah clear untuk input data, kita tinggal klik OK. Baik para pemirsa, kita lihat di sini bagaimana hasilnya. Oke, klik OK. Nah, oke para pemirsa, inilah tayangan dari hasil luaran untuk analisis dua faktor. Di sini ada parameter-parameter summary-nya, ada ini kapur, kemudian di sini masing-masing ini perlukan pertama adalah yang kapurnya, faktor pertama, faktor semennya ada di masing-masing sub ini, semen 0%, 2%, 4%, dan 6% ya. Nah, kemudian ini ringkasannya. Yang terpenting adalah di sini adalah hasil dari analisis ANOVA itu sendiri. Yang terpenting adalah ada dua untuk melihatnya. Pertama, bisa dilihat p-value-nya seperti apa, kemudian atau dengan cara yang kedua adalah F hitung ini dibandingkan dengan F kritis ya. Oke, bagaimana cara melihatnya? Ini ada parameter p-value-nya di sini. P-value di sini ya. Apabila p-value ini
dinyatakan kurang dari 5%, maka disebut dengan signifikan atau berpengaruh. Kemudian kalau p-value lebih dari 5% atau 0,05, maka dinyatakan tidak berpengaruh atau tidak signifikan. Nah, sehingga inilah para pemirsa hasil akhir dari uji untuk analisis dua faktornya adalah seperti ini, sehingga pengujian itu kita lihat di sini p-value-nya ketemu 2,29 dikalikan 10 pangkat min 14, artinya 0,0000 sampai ke belakang 14 ya. Ya, sehingga seperti ini boleh dikatakan mendekati 0. Kalau itu mendekati 0, berarti p-value-nya adalah masuk di sini, yaitu p-value kurang dari 0,05, sehingga contoh di dalam pengolahan ini adalah disebutkan adalah signifikan atau berpengaruh. Begitulah para pemirsa, kiranya bagaimana mengolah data rancangan percobaan untuk dua faktor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.